Bayu tidak pernah menyangka bahwa warisan dari ayahnya justru menjadi awal dari mimpi buruk yang tak berujung. Setelah sang ayah meninggal, satu-satunya harta yang diwariskan padanya hanyalah sebuah rumah tua di ujung desa Kalibaru, desa terpencil, yang jarang disentuh pembangunan. Bayu yang sedang terlilit ekonomi memutuskan untuk pindah ke rumah itu bersama istrinya, Sinta, dan anak perempuan mereka yang baru berusia 5 tahun, Dina. Meski beberapa warga desa memperingatkannya agar tidak tinggal di sana, Bayu hanya menganggapnya sebagai takhayul. Rumah tetap rumah, pikirnya. Kalau sudah milik sendiri, kenapa harus takut? Namun sejak malam pertama, rumah itu menunjukkan sisi lainnya. Dina yang polos mulai berbicara sendiri di sudut kamar. Saat ditanya, ia menjawab sambil tersenyum. Om besar di kamar mandi ngajak aku main. Dia baik kok, tapi mukanya jelek. Bayu dan Sinta sempat mengira Dina hanya sedang berimajinasi. Tapi malam berikutnya suara langkah kaki terdengar dari lantai atas yang seharusnya kosong. Pintu kamar di atas juga selalu terkunci dan mereka tidak punya kunci untuk membukanya. Tapi entah bagaimana pintu itu terbuka sendiri pada malam keempat. Mereka tinggal. Saat Sinta memberanikan diri masuk ke kamar itu, ia menemukan cermin besar yang retak sebagian di tengah ruangan. Debu tebal menutupi semua permukaan dan udara di dalam ruangan terasa dingin seperti kuburan. Ketika Sinta menatap ke cermin, ia melihat bayangan dirinya, tapi senyumnya berbeda. Bukan senyum hangat seperti biasa, melainkan senyum aneh dan lebar, seolah penuh dendam. Setelah kejadian itu, Sinta menjadi pendiam. Ia sering melamun dan kadang menangis tanpa sebab. Dina juga semakin sering bermain sendiri, bahkan menggambar sosok hitam besar bertanduk dalam buku gambarnya. Gambar itu selalu sama, dan ia memberi nama makhluk itu Paman Hitam. Bayu mulai merasa ada yang salah. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan dari ruang tamu. Saat keluar kamar, ia melihat lukisan tua yang tergantung di dinding. Lukisan keluarga leluhurnya meneteskan darah dari mata sosok nenek tua dalam lukisan tersebut. Ia mencoba melepas lukisan itu dari dinding, tapi lukisan itu seolah tertanam di tembok, tak bisa dicabut sama sekali. Keesokan harinya, ia membawa lukisan itu keluar dan membakarnya di halaman belakang. Tapi saat pagi datang, lukisan itu kembali, tergantung di tempat semula, tak berubah sedikit pun. Kepanikan Bayu memuncak ketika ia bermimpi melihat seorang pria tua yang duduk bersila di ruang bawah tanah, dengan tubuh penuh luka dan darah mengalir dari matanya. Pria itu berkata pelan, darahmu adalah kunci. Bayu memutuskan menemui kepala desa. Awalnya kepala desa menolak bicara, tapi akhirnya ia membuka mulut. Rumah itu dulunya milik leluhurmu, Bayu. Tapi mereka bukan orang biasa. Mereka penyembah kekuatan hitam, memuja makhluk dari dimensi lain untuk kekayaan dan umur panjang. Tapi semua itu butuh tumbal. Dan tumbal itu adalah darah keturunan mereka sendiri. Setiap beberapa dekade, rumah itu akan memanggil salah satu pewaris. Sekarang, giliranmu. Bayu pulang dengan wajah pucat. Ia sadar mereka dalam bahaya. Namun sebelum sempat berkemas, Dina menghilang. Semua jendela dan pintu terkunci. Suara tawa kecil terdengar dari dalam dinding. Bayu membongkar lantai ruang tamu dan menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi. Dengan lampu minyak dan jantung berdegup kencang, ia menuruni tangga ke lorong gelap. Dinding lorong itu dipenuhi tulisan dan simbol aneh berwarna merah, seperti darah. Di ujung lorong, ia menemukan ruangan batu dengan altar pemujaan di tengah. Di sana, Dina duduk diam. Matanya putih semua, wajahnya pucat, dan di sekelilingnya ada sesajen kuno serta tulang-tulang manusia. Papa telat, Paman Hitam sudah datang, bisik Dina lirih. Sinta muncul dari belakang Bayu, tapi matanya juga sudah berubah. Ia menatap kosong dan tersenyum lebar. Aku sudah melihat kebenarannya, Yu. Ini tak bisa dihentikan. Kita milik mereka. Bayu mengambil kitab tua dari altar dan membaca doa serta mantra yang tertulis dalam bahasa yang setengah ia pahami. Rumah mulai berguncang hebat. Jeritan terdengar dari segala arah. Suara-suara makhluk berdesis dan meraung dari balik tembok. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan mata menyelimuti ruangan. Lalu semuanya gelap. Keesokan harinya, warga desa melihat rumah itu kembali sepi. Pintu terbuka, tapi tak ada siapapun di dalam.
Semua barang-barang keluarga Bayu masih di tempatnya, seolah mereka hanya pergi sebentar. Tapi tak ada jejak keberadaan mereka. Warga tidak berani masuk. Mereka hanya berdiri dari kejauhan. Malamnya seorang warga desa yang lewat mengaku melihat lampu kamar atas menyala. Ia juga mendengar suara anak kecil tertawa dan sesekali menangis. Rumah itu tetap berdiri, tak pernah roboh, tak pernah lapuk. Tapi semua tahu, rumah itu tidak kosong. Ia hanya menunggu keturunan berikutnya untuk pulang.